Sebanyak 3 kloter haji telah diberangkatkan dari asrama haji embarkasi Bekasi menuju Tanah Suci. Terhitung pada hari ini, sudah ada 1.296 jemaah haji dari 3 daerah akan melakukan terbang ke Tanah Suci hingga sore. Kloter ketiga asal Kabupaten Mandeling Natal, Sumatera Utara juga baru saja tiba di asrama haji Medan. Para jemaah kemudian diberikan pembekalan oleh PPIH sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Kami ajak Anda untuk melihat langsung dari persiapan jelang haji. Ada Reva Waluko langsung dari Bekasi, Jawa Barat, dan juga Edi Sembiring dari Medan, Sumatera Utara. Selamat siang rekan-rekan. Saya akan ke Reva terlebih dahulu. Reva, bagaimana persiapan untuk yang berangkat kloter hari ini? Apakah ada yang berangkat atau juga ada yang baru masuk nanti? Baik, selamat siang Anggi Hasibuan dan juga pemirsa. Dapat terlihat di belakang saya, ini adalah situasi terkini langsung dari Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat. Dan tadi pada pukul 10.30 di waktu Indonesia bagian Barat sudah sempat adanya diberangkatkan dari kloter ketiga atau kloter terakhir di hari ini yang berasal dari Kabupaten Cianjur menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sebelum pada akhirnya take off menuju ke Tanah Suci. Dari Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat ini sendiri memang pada hari ini itu memberangkatkan sebanyak 3 kloter, yang dimana kloter pertama itu tadi sudah sempat diberangkatkan pada pukul 06.40 pagi di waktu Indonesia bagian Barat dan berasal dari wilayah Kabupaten Karawang. Dan untuk kloter kedua itu berasal dari wilayah Kabupaten Bekasi dan telah diberangkatkan tadi pada pukul 08.30 pagi di waktu Indonesia bagian Barat. Secara keseluruhan di masing-masing kloternya itu ada sebanyak 432 jemaah haji yang berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta ditemani oleh masing-masing dari 8 petugas haji yang ikut untuk menjalankan ibadah mereka. Selain itu, terhitung di pertanggal 14 Mei ini sudah sebanyak 3.024 secara total jemaah haji yang telah diberangkatkan hanya dari Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat sejak tanggal 12 Mei yang lalu. Dan angka tersebut akan terus meningkat hingga diprediksi lebih dari 10.000 jemaah haji ini akan diberangkatkan hingga pada bulan Juni nanti hanya dari Asrama Haji Embarkasi Bekasi ini. Nah, di satu sisi, Anggi Hasibuan dan juga pemirsa, ada terdapat 12 bis yang digunakan untuk menampung jemaah haji. Untuk urutannya, bis nomor 1 sampai nomor 10 itu merupakan bis yang ditujukan memang untuk tempat duduk bagi para jemaah reguler. Kemudian bis nomor 11 memang ditujukan sebagai bis cadangan dan bis nomor 12 itu memang ditujukan khusus hanya untuk jemaah haji lansia atau yang memiliki penanganan atau mungkin permintaan khusus dari pihak panitia itu sendiri. Nah, di satu sisi kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Kementerian Agama atau Kemenak Wilayah Kabupaten Bekasi, Sobirin, yang dimana menyatakan adanya peningkatan dari jumlah kuota haji yang terhitung dari tahun maksud kami 2023 hingga ke 2024. Sobirin mengatakan di tahun 2023 ada sebanyak 2.165 kuota haji yang telah dipakai oleh masyarakat untuk berangkat ke Tanah Suci, dan di tahun 2024 ini ada sebanyak 2.249 jemaah haji yang pada akhirnya diberangkatkan hanya dari wilayah Kabupaten Bekasi. Selain itu, Sobirin juga sempat menyinggung soal adanya pembongkaran koper milik jemaah haji yang sempat tren di beberapa waktu yang lalu. Dan untuk pernyataan selengkapnya langsung dari Sobirin, berikut tayangan videonya. Saya pikir barang-barang yang dilarang untuk dibawa itu dari dulu yang nggak berubah, seperti benda cair yang jumlahnya berlebihan, kemudian benda-benda tajam, dan obat-obatan pun itu kan dibatasi. Paling itu, Pak. Termasuk magic jar. Ini setiap tahun yang selalu ditemukan oleh pihak petugas X-ray. Baik, demikian tadi ada pernyataan dari Sobirin selaku sebagai Kepala Kemenak Wilayah Kabupaten Bekasi. Demikian dapat dilaporkan langsung Anggi Hasibuan, kembali ke studio. Baik, Reva Waluko melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Dan kali ini kami ajak Anda pemirsa bergeser ke Medan, Sumatera Utara. Edi, kalau tadi di Bekasi masih ada ketemu yang bawa magic jar dan lain-lain atau barang-barang yang sebenarnya tidak boleh dibawa begitu ya. Kalau di Sumatera Utara, bagaimana prosedur untuk penerimaan jemaah yang tiba di sana? Benar sekali, Anggi dan juga pemirsa, ratusan jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang tergabung dalam kelompok terbang ketiga baru saja tiba di asrama haji pada pukul 10.30 tadi. Kelompok ketiga ini merupakan jemaah haji asal Kabupaten Mandeling Natal
Provinsi Sumatera Utara. Setelah disambut, para jemaah kemudian diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan khusus yang telah disediakan oleh para jemaah. Dan saat ini, para jemaah sedang mendapat pembekalan dari petugas penyelenggara ibadah haji embarkasi Medan. Di dalam ruangan stop service ini, para jemaah calon haji akan diperiksa kesehatannya, mulai dari riwayat kesehatan dan obat yang biasa dikonsumsi. Setelah itu, jemaah akan mendapat surat perintah masuk asrama atau SPMA, kemudian diberikan juga paspor dan gelang haji sebagai tanda pengenal selama berada di Arab Saudi. Dan yang terakhir, para jemaah akan mendapatkan living cost sebesar 750 rial. Setelah itu, para jemaah juga diminta untuk beristirahat di kamar yang telah disediakan oleh asrama haji sebelum diberangkatkan. Adapun kloter ketiga ini terdiri dari sebanyak 351 jemaah calon haji dan 8 petugas haji. Jadi yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada kloter ini berjumlah sebanyak 359 orang. Para jemaah kloter ketiga ini dijadwalkan akan terbang menuju Madinah melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang pada Rabu 15 Mei pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah menginap 1 malam di Asrama Haji Medan. Pemirsa, sebelumnya sebanyak 359 jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter kedua embarkasi Medan telah terbang ke Tanah Suci melalui Bandara Kuala Namu pukul 10.30 tadi. Dari data yang kami dapatkan, sampai saat ini belum ada calon jemaah haji yang gagal berangkat karena alasan kesehatan maupun lainnya. Anggi. Edi Sembiring melaporkan dari Medan, Sumatera Utara, dan sebelumnya ada rekan Reva Waluko melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.